Selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terlebih dari IPLBI. Bahwa di sini memang ada tagline lintas usia sehingga saya merasa masa masih muda gitu bisa memberikan pemaparan di acara ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan tentang penafsiran pemikiran Mangunwijaya tentang arsitektur gereja lokal. Nah, sebenarnya gereja yang melokal ini sudah mulai ada ketika setelah Konsili Vatikan Kedua. Jadi di Gereja Katolik ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan waktu itu. Jadi adanya perubahan paradigma terhadap dogma sendiri. Nah, di Konsili Vatikan Kedua itu ada istilah namanya aggiornamento, di mana adanya umat itu atau gereja harus menyesuaikan dengan hari kini. Nah, ketika hari kini adalah didefinisikan sebagai gereja yang berjumpa dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Nah, di sini makanya akan terjadi proses inkulturasi, di mana ada masuknya suatu budaya ke dalam masyarakat setempat. Nah, aggiornamento ini menjadi sangat fenomenal, dan salah satu arsitek yang memiliki semangat aggiornamento pastilah Romo Mangun kayak gitu. Karena dalam prosesnya Romo Mangun sebenarnya belajar arsitektur itu kan berdasarkan arahan dari uskup seperti itu. Jadi uskupnya berpesan bahwa gereja di Indonesia itu membutuhkan arsitek yang mampu mencerminkan nilai universal iman Kristiani dalam karakter dan ekspresi budaya lokal. Nah, ini menjadi semangat yang dibawa oleh Romomangun ketika beliau melakukan studi arsitektur. Nah, dalam melakukan studinya juga, Romomangun justru bertemu dengan seorang yang anti gereja. Nah, di sini beliau, seorang yang anti gereja ini, berpesan juga kepada Romomangun, kamu sebagai arsitek, jangan ikut merusak kebudayaan pribumi, kayak gitu. Jadi justru karena arsitek itu harus mampu mengangkat kebudayaan pribumi dengan adanya inkulturasi seperti itu. Nah, selama ini ketika bicara tulisan-tulisan atau pembahasan-pembahasan yang membahas tentang Romomangun, biasanya akan lebih didominasi oleh pembacaan wujud fisik bangunan untuk mengetahui latar belakang penggunaan elemen fisik. Jadi itu segala pemaknaan, segala interpretasi yang dilakukan terhadap karya Mangunwijaya didasarkan atas pembacaan fisik. Nah, bagi saya sendiri, pembacaan ini ada keterbatasan, karena sebenarnya kita tidak tahu apa sih maksudnya Mangunwijaya membuat suatu entitas wujud seperti itu. Makanya dari yang saya susun ini akan lebih menitik beratkan pada aspek teks gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya Mangunwijaya memformulasikan pemikirannya untuk kemudian diwujudkan dalam arsitektur seperti itu. Nah, temuan menarik sebenarnya dalam studi oleh Pak Santosa ini, jadi beliau adalah melihat transformasi atau proses inkulturasi bentuk dalam karya arsitektur Mangunwijaya. Nah, sebenarnya ada tiga tahap. Nah, karya Mangunwijaya yang di studi adalah Gereja Klaten. Dia sudah mengalami inkulturasi pada tahap interlocking, di mana dua kebudayaan itu sudah melebur menjadi satu dan saling bertaut kayak gitu. Jadi menjadi sesuatu kelahiran bentuk yang baru seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya juga mendapatkan satu tulisan yang masih coba saya gali. Sebenarnya ini tulisannya berada di mana seperti itu, karena memang Mangunwijaya ketika menulis tulisannya tuh kebanyakan berupa tulisan lepas seperti itu. Jadi Mangunwijaya ada yang memberikan penjelasan gini, bahwa masalah pemribumian gedung-gedung gereja janganlah diartikan sebagai pengambilan bentuk-bentuk tradisional, dipakai kulitnya, lalu diberkati dan jadi gereja seperti itu. Jadi jangan hanya ditempelkan secara gaduh-gaduh gitu loh. Jadi menurut saya ini ada dua hal yang koheren ya dari apa yang dikatakan Mangunwijaya tentang jangan hanya menempelkan saja, dan sini dari studi Pak Santosa ini menunjukkan bahwa memang Mangunwijaya sudah mampu membuat atau mewujudkan arsitektur yang benar-benar baru seperti itu.
Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas itu ada 8 gereja. Jadi ada gereja Jali, Borobudur, sampai gereja Klaten. Nah, jika dilihat dari bentuk denahnya seperti itu, dan setelah saya mengunjungi, sebenarnya gereja-gereja Mangunwijaya ini dapat saya kelompokkan seperti itu menjadi 3 tipe. Nah, tipe pertama ini tipe yang relatif lebih sederhana, karena dia hanya secara denah sederhana, ibarat kotak seperti itu. Nah, kalau tipe 2 ini adalah gereja yang merupakan bentuk penggunaan bangunan kembali seperti itu. Nah, di tipe ketiga ini yang menurut saya tipe yang kompleks kayak gitu, dan itu saya temukan di gereja Mendut dan gereja Klaten. Nah, sebenarnya setelah saya coba petakan, dari 8 gereja ini tuh pemilihannya juga berdasarkan yang masih terbangun gitu kan. Sekarang banyak bangunan karya Romangun yang sudah sudah direnovasi dan lain-lain. Nah, ini saya 8 gereja ini berdasarkan yang masih saya bisa jangkau untuk dikunjungi seperti itu. Nah, sebenarnya pemilihan 8 gereja ini tuh mengikuti, ya balik lagi, mengikuti sebenarnya Mangunwijaya itu mau bicara apa seperti itu. Nah, saya melihatnya ada tulisan yang mengatakan bahwa ini sudah saya tuliskan, bahwa gereja Katolik sama sekali tidak asing, paling tidak bagi orang Jawa Tengah bagian selatan. Dengan catatan seperti gereja model Trente, benar-benar tumbuh oleh tutup, seperti kunci dan anak kunci. Jadi gereja Katolik di Jawa Tengah bagian selatan itu sudah kayak fit seperti itu, digambarkan Mangunwijaya seperti itu. Nah, karena orang Jawa itu memiliki seperangkat cita rasa dan iklim mental yang sudah siap untuk menerima ajaran gereja. Bahkan Mangunwijaya menuliskan bahwa ready for use kayak gitu. Jadi ini alasan kenapa akhirnya saya mengambil 8 gereja ini. Sebenarnya untuk untuk statement bahwa ready for use ini tuh masih bisa dieksplorasi lebih lanjut, karena ada terkait dengan aspek budaya, bagaimana iman itu atau ajaran dimasukkan ke dalam budayaan setempat. Nah, dari penjabaran tadi itu sebenarnya kemudian yang keluar di dalam pikiran saya adalah Romo Mangun ketika Romo itu mau bikin gereja, apa saja sih yang Romo pikirkan gitu. Saya sebagai arsitek harus ngapain ketika saya mau merancang gereja seperti itu. Jadi itu pertanyaan sederhana yang sebenarnya saya tujukan kepada Romo Mangun di hadapan buku-bukunya seperti itu. Jadi semacam menjadi framework yang ingin saya gali seperti itu. Nah, setelah saya coba untuk mendalami, sebenarnya ketika bicara gereja Katolik otomatis tidak akan bisa dipisahkan dari ketiga elemen ini. Jadi adanya ajaran Katoliknya sendiri, lalu arsitekturnya sendiri, lalu dari nilai budaya Jawa, karena tadi terkait dengan proses inkulturasi juga. Nah, tulisan yang saya lebih dalami ini salah satunya, dan yang menjadi buku kunci itu sebenarnya buku di terbitan 99 ini. Jadi ada yang 4 ini. Karena sekali lagi bahwa Romangun itu sebenarnya kalau menulis tuh dia tipikalnya tuh lebih tulisan pendek lalu lepas-lepas, entah dia kirim kemana kayak gitu. Nah, tapi di 4 buku ini memang buku yang bagi saya lepas-lepasnya itu, tulisan yang lepas itu coba disatukan oleh penerbit menjadi 4 buku ini. Jadi 4 buku ini menurut saya cukup merepresentasikan apa sih yang menjadi visi misi atau pemikiran Romangun terkait tadi ya kalau bicara masalah arsitektur. Nah, untuk karya fiksi juga ada beberapa yang saya baca seperti itu. Lalu juga tulisan orang yang terdekat. Jadi ada beberapa tulisan. Lalu selanjutnya saya juga sempat melakukan wawancara. Itu yang saya lakukan untuk ke Mas Yosi Fajar seperti itu, karena yang bisa kemarin komunikasi. Sedangkan untuk ketiga tukang ini sebenarnya saya mendapatkan datanya tuh dari teman. Kemudian teman tuh ada juga sebuah respect juga kepada para tukang Romangun yang coba ia wawancarai seperti itu. Nah, saya mendapatkan datanya dari teman saya. Nah, ada pustaka tambahan ini yang untuk bagaimana sih kemudian sebuah ajaran agama itu masuk ke dalam kebudayaan tertentu. Nah, ini saya tambahan bacaan aja. Nah, sebenarnya ketika berbicara tentang
pembangunan gereja Katolik, ini ada semacam mungkin pedoman peraturannya yang dikeluarkan oleh gereja secara resmi. Ini ada 4, dan ketika sudah saya coba kelompokkan, sebenarnya ada 4 kriteria utama ketika membangun gereja Katolik. Yang pertama itu masalah pendirian ruang ibadahnya, lalu kemudian tata ruang, perlengkapan ibadah, dan kesenian suci. Nah, 4 kelompok ini yang nanti akan coba saya eksplorasi di bagian ke Gereja Karya Mangun Wijaya. Nah, langsung saja ke hasilnya. Jadi, ketika Mangun Wijaya berbicara tentang arsitektur gereja lokal, yang pertama adalah gereja yang terbuka dan akrab. Nah, kenapa saya memberikan konsep pertama ini? Karena yang pertama adalah tadi berbicara tentang Konsili Vatikan kedua, itu ada statement bahwa di luar gereja itu ada keselamatan kayak gitu. Nah, sebenarnya statement ini cukup fenomenal pada masa itu, atau sangat fenomenal. Mungkin yang kalau statement yang terbaru tentang gereja kan yang sekarang mungkin paus tentang LGBT dan lain-lain itu. Nah, barangkali ini setara juga pada masa itu, di mana sebuah agama yang harusnya eksklusif, tetapi dia malah membuka diri kepada orang bahwa, oh, Anda yang beragama lain itu juga mendapat keselamatan. Keselamatan bukan hanya milik agama Katolik saja, seperti itu. Jadi itu yang menjadi cukup mencengangkan juga bagi saya, bahwa mempertanyakan, lalu kenapa saya harus tetap beragama ini, seperti itu. Jadi kayak itu secara pribadi saya juga memberikan pendalaman seperti itu. Nah, ketika di luar gereja ada keselamatan, maka gereja harus berdialog dan terbuka dengan masyarakat, dan juga simpatik kepada lingkungan mayoritas Muslim. Nah, di sini ketika simpatik, pasti itu diharapkan menurut Romangun bahwa gereja itu tidak berkarakter hebat dan jantan, tetapi lebih ke keibuan dan rendah hati, seperti itu Romangun menuliskannya. Nah, sebenarnya ketika bicara masalah keibuan, rendah hati, situasi yang menyejukkan, Romangun menuliskan dalam Wastu Citra itu adalah sebagai citra Apollo dan Arjuna. Apollo Arjuna, di mana tenang, stabil, lambang kekuatan rohani, dan bersifatnya feminin. Nah, dari semangat keterbukaan ini, gereja yang terbuka ini, gereja itu mencoba mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, ini bisa kita baca lewat adanya proporsi dan tampak, seperti itu. Nah, kalau yang saya berikan contoh di atas ini kan adalah gereja Klaten. Jadi memang mungkin saya akan banyak membahas ke gereja Klaten karena memang secara kompleksitas gereja Klaten sangat kompleks. Maksudnya gereja yang lain tuh lebih sederhana seperti itu. Jadi gereja Klaten menjadi gereja yang mewakili untuk masalah eksplorasi desain seperti itu. Nah, di tampak ini kan yang di sebelah kiri ini adalah tampak timur, dan sedangkan ini tampak ke selatan. Yang tampaknya di tampak ke selatan ini, justru tampak selatan ini adalah tampak yang menghadap ke jalan. Jadi secara visual gereja itu tidak ingin menampakkan saya gereja loh kayak gitu. Jadi ada kerendahan hati untuk bahwa saya tetap sebuah bangunan, ya sudah tidak mungkin dalam bahasa ini berteriak seperti itu. Jadi ya saya gereja seperti itu. Jadi maksudnya dia tidak menampilkan sesuatu yang ingin dilihat seperti itu barangkali. Nah, ini juga contoh kalau yang sebelah kiri ini adalah di gereja Borobudur. Jadi memang pertama dia sebagai pendopo, lalu yang ini yang tengah adalah gereja Jombor, kalau yang kanan ini adalah gereja Seragen seperti itu. Jadi semacam ada pengembangan. Jadi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih yang melandasi kenapa Romomangun akhirnya memberikan pesan bahwa gereja itu harus rendah hati seperti itu. Nah, ini setelah saya baca itu saya mencoba men-tracking. Yang saya dapat adalah Romomangun itu disebut sebagai perintis praktis teologi pembebasan gaya Indonesia. Saya sejujurnya secara ini kurang mendalami, cuman di statement itu bahwa ada sebuah teologi pembebasan yang berasal dari filsafat barat seperti itu. Lalu kemudian Romomangun coba mengambil nilai-nilai yang bisa ini. Nah, bagi Romomangun itu
ketika dinamai teologi pemerdekaan adalah membuka dialog dengan masyarakat dan umat beragama lain, bahkan juga yang ateis seperti itu. Jadi Romo Mangun itu memformulasikan teologi khusus untuk orang Jawa. Nah, setelah dilihat di runut-runut teologi umat Jawa ini, menurut saya ada 2 poin penting yang berkontribusi pada perancangan gereja. Yang pertama itu tentang Allah Ibu. Yang kedua tadi kalau tentang yang simpatik terhadap perasaan mayoritas seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa Allah Ibu kayak gitu? Jadi pembacaan Romo Mangun menuliskan bahwa ketika mungkin zaman beliau kecil, mungkin zaman Bapak Ibu kecil, sistem semacam jadi ada golongan yang priayi dan golongan wong cilik. Nah, ketika golongan priayi, sosok bapak itu akan menjadi sosok yang standar, yang baik, yang tenang. Jadi bapak itu bukan suatu sosok yang galak, yang otoriter, yang muring-muring seperti itu. Nah, itu adalah kelompok dari orang-orang golongan priayi seperti itu. Nah, beda dengan kelompok orang dari golongan wong cilik seperti itu. Nah, ketika wong cilik ini, bapak itu menjadi sosok yang sangat otoriter karena memang sangat temperamen mungkin juga karena di posisi itu mereka sangat terhimpit dengan situasi ekonomi seperti itu. Jadi sebuah representasi itu dibutuhkan oleh anak untuk melihat bahwa kalau wong cilik kemudian melihat bapak tuh menjadi sesuatu yang menakutkan gitu loh. Tapi di sini sebenarnya ada pembacaan oleh Romo Mangun bahwa perlu sosok ibu seperti itu. Bahkan kita pun juga tidak tahu Allah itu perempuan atau laki-laki seperti itu. Tapi selama ini kan ketika bicara Allah pasti akan mungkin akan lebih condong ke arah bapak seperti itu. Tapi justru orang-orang cilik ini tuh ketika sosok bapak tuh tidak mau menerima gitu loh. Ada perasaan dia mau pergi dari sosok bapak dan mencari sosok ibu. Nah, sebenarnya fenomena ini Romo Mangun baca dengan adanya kegiatan wisata rohani ke Gua Maria sebenarnya. Jadi kan kalau di gereja Katolik ada penghormatan khusus kepada sosok Bunda Maria. Nah, itu orang-orang itu akan senang untuk berziarah karena mencari sosok yang melembutkan, yang menyayangi seperti itu. Jadi Romo Mangun melihatnya seperti itu. Jadi ada sebuah kerinduan untuk mencari sosok ibu seperti itu. Jadi, nah ini coba Romo Mangun saya lihat coba ia wujudkan dalam ruang seperti itu. Dan di sini untuk di Gereja Klaten ketika saya mengunjungi ini jam 3 sore, jadi ada suasana rahim gitu. Jadi benar-benar ibu yang menghidupkan seperti itu. Jadi Romo Mangun ingin menghadirkan suasana rahim Gua Garbo yang teduh seperti itu. Dan juga dari teologi Allah Ibu itu juga ke dalam nuansa yang feminin. Adanya penggunaan warna, kemudian warna yang natural, warna yang cenderung ke warna-warna Maria seperti putih, biru, kuning gading, dan sebagainya. Nah, untuk poin kedua, tentang saya beri judul adalah nilai humanis gereja. Jadi sebenarnya nilai humanis gereja ini mau menjelaskan lebih ke aspek tata ruang seperti itu. Jadi menurut Mangun Wijaya bahwa orang Jawa itu sudah memiliki pemahaman yang baik tentang adanya konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dan alam. Nah, sebenarnya konsep ini kan juga lalu tertuang ke dalam arsitektur Jawa, di mana kita mengenal pelataran, kita mengenal dalem, kita mengenal sentong, dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya struktur rumah Jawa ini, Romo Mangun tuh menuliskan bahwa struktur ini setara dengan Bait Allah di Yerusalem seperti itu. Budaya Israel sih lebih tepatnya. Jadi kayak ada kesamaan, ada kesetaraan antara Bait Allah Yerusalem dengan rumah Jawa. Yang pertama, ketika di ruang luar itu
di Yerusalem dinamakan halaman kufur, sedangkan kita adalah di pelataran. Jadi semua orang bisa masuk ke dalam pelataran. Nah, di 2A itu, kalau di sebelah kiri adalah halaman kaum perempuan, sedangkan kalau yang di rumah Jawa itu pendopo. Jadi mulai ada, oh kita masuk ke ruang jin. Lalu ada juga yang tempat yang paling sakral, yaitu menjadi, kalau di Yerusalem adalah bait suci, sedangkan di rumah Jawa adalah dalam. Jadi Mangunwijaya melihat bahwa ada kesetaraan ini, dan bagi beliau, tata ruang Jawa ini layak untuk dibaptis ke dalam struktur liturgis bangunan gereja. Jadi apa ya? Kita sudah punya budaya Jawa sudah punya ini, dan ini cocok loh untuk dimasukin ke dalam arsitektur gereja Katolik seperti itu. Nah, untuk kasus gereja Klaten, saya langsung ke contoh lagi aja. Ya, Mbak ya. Oke, Pak. Nah, sebenarnya konsep kedua ini tentang lebih ke tata ruang seperti itu. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah partisipasi umat yang berhimpun. Jadi membangun sebenarnya standarnya ketika bicara contoh peletakan tempat duduk seperti itu. Nah, ini sebenarnya dari gereja itu tidak ada patokan khusus harus seperti ini kayak gitu. Nah, tapi bagi Mangunwijaya yang terpenting adalah altar itu menjadi fokus kayak gitu. Jadi eksplorasi desainnya bisa lebih terbuka seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini yang sudah yang terakhir, Pak. Jadi sebenarnya ketika bicara masalah simbol religius dan kelokalan, Mangunwijaya itu menekankan padanya pekerjaan tangan dan arsitektur itu sebagai kriya. Karena bagi beliau, menurut saya, semakin bertekstur itu menjadi semakin religius. Karena proses itu yang pertama pasti dia akan mengopeni tukang, yang kedua itu arsitektur yang dibentuk dengan tidak kinclong itu terbuka untuk semua orang seperti itu. Jadi orang kecil pun mendapat tempat di dalam ruang gereja seperti itu. Nah, ini sekilas tentang bagaimana Mangunwijaya mewujudkan tekstur-tekstur dalam arsitekturnya. Ini di gereja Klaten, masih di Klaten. Ini di Klaten untuk lantainya. Ini gereja Seragen. Untuk gereja Jetis, gereja Salam, Kapel Mendut. Nah, lalu di sini ada juga, tadi kan kita bisa melihat variasi yang sudah ada, bahwa bermacam-macam seperti itu. Jadi memang sebenarnya pemahaman Romangun terhadap bangunan religius sebenarnya tidak hanya gereja, bahwa bangunan religius itu hanya sebagai lambang pemersatu umat, bukan tempat ibadah menurut Romangun seperti itu. Jadi dan kita pun tidak mungkin menemukan satu gaya tunggal bagi arsitektur ataupun masjid ataupun kuil kayak gitu, karena setiap kebudayaan itu pasti akan menuntaskan arsitektur yang sakral bagi mereka sendiri seperti itu. Nah, ini ada tambahan yang cukup harus mungkin perlu saya sampaikan, karena terkait dengan masalah budaya, persilangan budaya dan lain-lain. Bagi Romangun itu yang terpenting ketika ada sesuatu yang datang dari luar, kita harus bisa membedakan mana itu yang sebagai konsep, mana itu sebagai realitas, atau mana yang memang diisi oleh adanya mungkin nafsu suatu kebudayaan seperti itu. Nah, ketika ada sesuatu yang datang dari luar, harus kita tempatkan sebagai konsep, karena dan itu harus kita coba juga, ini apakah cocok dengan kita. Kalau tidak cocok, yaitu silakan untuk tidak dipakai seperti itu. Sebenarnya itu yang Romangun ingin coba buat dalam arsitektur gerejanya. Oh, ternyata cocok, makanya dia coba untuk implementasikan ke dalam desain. Nah, lalu di sini kan bisa terlihat bahwa apakah kemudian arsitektur gereja Katolik di Jawa itu menjadi sebuah pendopo seperti itu. Sebenarnya ketika melihat ada percakapan menarik dengan Umar Khayyam, saya mendapatkan tulisannya bahwa gereja ini contohnya adalah di Salam adalah untuk omong-omong dengan rakyat desa, katanya Romangun seperti itu. Kalau di desa di Sumatera mungkin namanya lebay seperti itu. Jadi saya kurang tahu nih istilah lebay ini gimana. Cuman dari sini kan saya bisa melihat bahwa inti dari gereja itu untuk ngomong-ngomong, untuk saling berbagi sesama manusia seperti itu.
Dan apa ya, sejauh ini ketika di Jawa, arsitektur yang merepresentasikan orang yang berkumpul adalah arsitektur dengan bangunan pendopo seperti itu. Nah, di sini saya juga muncul gagasan baru terhadap apa yang saya baca dari Romangun. Yang pertama itu karya atau desain beliau itu sangat cair, mengalir, terbuka, dan juga sekaligus tertutup. Dan apa sih yang menyatukan dari ke-8 gereja itu menurut saya adalah keberpihakan dia kepada kaum kecil. Nah, sebenarnya keberpihakan ini tuh bisa saya baca yang pertama tadi lewat teologi yang beliau gunakan, yaitu adalah teologi Allah Ibu, lalu yang coba diwujudkan dengan arsitektur yang perempuan, yang tidak laki-laki seperti itu. Dan arsitektur gereja lokal Mangunwijaya itu berciri khas dengan ruang-ruang yang sifatnya feminin seperti itu. Dan muncul juga pertanyaan bahwa ketika sekarang gereja-gereja maupun bangunan religius mulai berlomba-lomba untuk membangun dengan skala yang untuk kapasitas yang besar, otomatis juga skalanya besar, itu mungkinkah arsitektur feminin ini bisa juga diwujudkan ke dalam arsitektur bangunan gereja? Karena juga Mangunwijaya ketika menuliskan tulisan tentang gereja Klaten pun dia juga bilang, saya juga kesulitan karena saya harus membuat gereja dengan kapasitas yang besar, sedangkan saya ingin menampilkan gereja yang rendah hati kepada lingkungan sekitar. Jadi bisa menjadi pemikiran bersama bahwa gimana sih akhirnya arsitektur feminin itu bisa diwujudkan dalam arsitektur yang skalanya besar, mungkin seperti itu. Dan sebenarnya apa yang sedang dicari oleh arsitektur gereja sekarang, bahwa sekarang berlomba-lomba untuk membangun dengan mungkin yang fantastis, bombastis, dan lain. Jadi bagaimana sih selanjutnya sebenarnya bangunan gereja mencoba mencitrakan dirinya. Terima kasih untuk